Alhamdulillah, hasil uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania, walau ditahan 0-0, publik dibikin tercengang dengan gameplay Timnas Indonesia. Irak harus hati-hati. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah bermain 0-0 melawan Tanzania. Naik atau turun? Berikut pembahasannya. Wow! Resmi. Pernyataan mengejutkan AFC jelang Timnas Indonesia versus Irak. Presiden AFC bilang begini, bikin publik Indonesia geger. Nasib Vietnam di ujung tanduk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sampai pasrah dan berdoa agar Timnas Indonesia bernasib sial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan, doa mengejutkan tim dari Belanda untuk Kelvin Verdonk. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Hasil uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania. Walau ditahan 0-0, publik dibikin tercengang dengan gameplay Timnas Indonesia. Irak harus hati-hati. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanzania dalam pertandingan uji coba di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024, sore. Meski banyak peluang yang didapat, skuad Garuda selalu gagal cetak gol. Diharapkan laga ini bisa menjadi modal bagus untuk pertandingan selanjutnya. Berikutnya, tim Merah Putih akan melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 11 Juni, dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia yang mendapat dukungan dari suporternya sendiri, langsung mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Gawang Tanzania dibuat kerepotan oleh tusukan Ragnar Oratmangoen dan kawan awan. Peluang pertama Timnas Indonesia hadir pada menit ke-14. Shain Patinama tandukannya di tepi kiper pada menit ke-4 umpan Asnawi Mangkualam. Setelah itu Timnas Indonesia kesulitan bongkar pertahanan Tanzania. Lawan semakin membuat kokoh lini belakang. Timnas Indonesia mendapat peluang berbahaya lagi pada menit ke-32. Rafael Struijk yang lepas dari kawalan gagal menceploskan bola ke gawang. Tanzania bukan tanpa serangan. Lewat serangan balik, gawang Hernando sempat dalam keadaan bahaya. Tidak ada gol sampai turun minum. Kedua tim masih bermain sama kuat 0-0. Babak kedua Timnas Indonesia kembali tampil agresif. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Heste tak membuat skuad Garuda ditekan. Babak kedua Timnas Indonesia kembali tampil agresif. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Heste tak membuat skuad Garuda ditekan. Timnas Indonesia kesulitan meski banyak menyerang. Peluang emas pun baru didapatkan pada menit ke-70. Umpan dari Pratama Arhan gagal disontek Egy Maulana Fikri ke dalam gawang. Hampir semua pemain Timnas Indonesia digantikan memasuki menit ke-80. Intensitas serangan agak berkurang meski skuad Garuda masih dominan. Setelah berbagai usaha tidak ada gol tercipta. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 melawan Tanzania. Walau ditahan imbang hingga menit-menit akhir, permainan Timnas Indonesia patut diacungi jempol. Dari pertandingan Indonesia versus Tanzania, publik bisa menilai apakah permainan Timnas Indonesia saat melawan Tanzania sudah cukup untuk menumbangkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan di-skip dulu, masih ada berita menarik lainnya yang harus kalian simak baik-baik, karena berita ini sangat penting untuk kalian ketahui. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah bermain 0-0 melawan Tanzania. Naik atau turun? Berikut pembahasannya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah bermain 0-0 dengan Tanzania. Timnas Indonesia menjamu Tanzania dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat.
Laga ini digelar skuad asuhan Shin Tae-yong sebagai persiapan menjalani dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Di awal laga, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memainkan 11 pemain terbaiknya. Posisi penjaga gawang diisi Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Sandy Walsh, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Lanjut ke posisi wing bek kanan ada Asnawi Mangkualam dan Shane Patinama di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral terdapat Ivar Jenner dan Tom Haye. Terakhir, 3 pengisi lini depan adalah Marcelino Ferdinand, winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Perpaduan nama-nama di atas benar-benar merepotkan Tanzania. Sejumlah peluang emas dibuat skuad Garuda, mulai dari 2 tembakan Tom Haye hingga sundulan Shane Patinama. Di awal babak kedua, sejumlah perubahan dilakukan. Pratama Arhan, Adi Satrio, Ricky Kambuaya dan Muhammad Ferrari dimainkan sejak menit 46. Kemudian sejumlah pemain juga turun seperti Dimas Drajat, Malik Rizaldi, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Nathan Choyaon dan Justin Hubner. Masuknya nama-nama di atas tidak menurunkan intensitas serangan skuad Garuda. Terbukti timnas Indonesia hampir unggul 1-0 jika tembakan Egy Maulana Fikri tidak membentur mistar gawang. Sayangnya hingga laga berakhir, skor sama kuat 0-0. Lantas, bagaimana posisi ranking FIFA Timnas Indonesia setelah hasil imbang ini? Timnas Indonesia tetap menempati peringkat 134 dunia. Begitu juga dengan Tanzania di posisi 119 dunia. Posisi kedua negara tidak berubah, karena laga ini tidak didaftarkan ke FIFA sebagai pertandingan FIFA A-Match. Alhasil, laga ini tidak memperebutkan poin di ranking FIFA sama sekali. Wow! Resmi, pernyataan mengejutkan AFC jelang Timnas Indonesia versus Irak. Presiden AFC bilang begini, bikin publik Indonesia geger. Laman AFC mengulas peta persaingan Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup F dihuni oleh Irak, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Irak dipastikan sudah lolos ke babak ketiga. Sementara 1 tiket masih diperebutkan oleh Timnas Indonesia dan Vietnam. Laman AFC menilai Timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk menyusul Irak lolos. Timnas Indonesia juga dinilai akan membalas kekalahan dari Irak dengan skor 5-1 laga perdana Grup F. Indonesia akan menargetkan kemenangan yang mereka perlukan untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya saat bertemu Irak di Grup F. Dilawan mereka di Asia Barat telah memastikan tempat mereka dan Indonesia berusaha untuk bergabung dengan mereka dengan kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno yang megah. Dengan tim Shin Tae-yong penuh percaya diri setelah penampilan mereka di Piala Asia 2023. Dengan beberapa pemain dari skuad tersebut kemudian menjadi bagian tim Piala Asia 2023 yang hampir lolos ke Olimpiade Paris, Indonesia juga akan berusaha membalas kekalahan 5-1 mereka dari Irak di pertandingan yang sama, ditulis laman AFC. Irak saat ini sudah lolos dan memimpin klasemen Grup F dengan 12 poin. Timnas Indonesia di peringkat kedua dengan 7 poin. Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin. Sementara Filipina di peringkat keempat dengan 1 poin. Jika Timnas Indonesia butuh 3 poin untuk lolos, Vietnam memerlukan 6 poin untuk harapan lolos tetap hidup. Sementara itu, Vietnam perlu mengalahkan Filipina dan berharap Irak bisa mengalahkan Indonesia agar harapan mereka untuk maju tetap hidup, ditulis laman AFC. Jika Timnas Indonesia memenangkan 1 pertandingan melawan Irak atau Filipina, maka harapan Vietnam lolos pupus. Nasib Vietnam di ujung tanduk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sampai pasrah dan berdoa agar Timnas Indonesia bernasib sial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam sampai bicara begini soal Timnas Indonesia, usai melihat peluang negara mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Vietnam berada di posisi yang sulit usai kalah 2 kali menghadapi Timnas Indonesia.
Dalam babak kualifikasi ini, timnas Vietnam mengalami 1 kali kekalahan lawan Irak dan menang sekali lawan Filipina. Harapan Vietnam berada di pertandingan leg kedua menghadapi Irak dan Filipina. Di sisi lain, timnas Indonesia mulai menjadi tim yang diwaspadai. Harus diakui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang kurang maksimal. Dalam pertandingan perdana melawan Irak, timnas Indonesia dihajar habis-habisan dengan skor 5-1. Berlanjut ke pertandingan berikutnya, timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang 1-1 menghadapi Filipina. Melihat pada dua hasil tersebut, nasib timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berada dalam posisi yang kurang aman. Namun Shin Tae-yong berhasil membuat gebrakan baru sehingga timnas Indonesia menghantam Vietnam 2 kali berturut-turut dalam 2 pertandingan. Bahkan Vietnam berhasil dibungkam timnas Indonesia di hadapan supporter sendiri. Dengan 3 kekalahan dan 1 kemenangan, Vietnam berada di peringkat ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepat di bawah timnas Indonesia. Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebut negaranya harus bisa menang lawan Filipina dan Irak jika ingin lolos ke babak berikutnya. Namun hasil kemenangan melawan Filipina dan Irak tidak akan cukup bagi Vietnam. Vietnam juga berharap timnas Indonesia mengalami nasib sial. Pasalnya, jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang ataupun menang melawan Irak ataupun Filipina, maka secara otomatis Vietnam tersingkir. Untuk mempertahankan harapan untuk melanjutkan, Vietnam setidaknya harus memenangkan Filipina dan Irak dan menunggu hingga timnas Indonesia tersandung. Tulis media Vietnam Soha. Tentu saja timnas Indonesia tak akan membiarkan Vietnam mendapatkan tiket gratis. Shin Tae-yong sudah mempersiapkan timnas Indonesia agar bisa tampil maksimal dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar dugaan, Doa mengejutkan tim dari Belanda untuk Kelvin Verdonk. Debut Kelvin Verdonk di timnas Indonesia harus menunggu waktu. Verdonk sebenarnya sudah bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Kesempatan ini akan dimanfaatkan agar dia bisa segera beradaptasi dengan tim. Tim asal Belanda, NEC Nijmegen memberikan dukungan kepada Kelvin Verdonk, terutama agar pemain mereka tersebut bisa segera menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan. Kelvin Verdonk telah terpilih untuk tim nasional Indonesia. Verdonk sedang dalam proses pewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Tulis Nijmegen di laman Instagram klub. Verdonk sendiri sudah membela tim yang berlaga di Liga Belanda tersebut sejak tahun 2022 lalu. Musim ini dia sudah bermain pada 33 pertandingan dan menjadi salah satu pemain reguler. Menariknya, dia masuk dalam daftar incaran AS Alkmaar untuk musim depan. Sementara itu, Shin Tae-yong sempat buka suara terkait masalah ini. Dia menjelaskan bahwa Verdonk tidak bisa bermain karena tidak memiliki paspor. Meski merupakan laga uji coba, syarat tersebut harus mereka hormati dengan baik. Kelvin tidak bisa bermain karena belum dapat paspor Indonesia, kata Shin Tae-yong, Sabtu 1 Juni. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa proses naturalisasi Verdonk sedang dikebut. Selain Verdonk, ada Jens Raven yang sedang dalam proses. Jens saat ini sedang berada di pemusatan latihan bersama timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Toulon Cup 2024. Paling cepat kedua pemain ini bisa tersedia untuk melawan Filipina pada 11 Juni nanti. Kita usahakan, kalau tidak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, kata Dito Aryo Tejo. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.